Besok jam 3 di kafe depan sekolah. Jangan terlambat, kata Sean sambil berjalan pergi dengan santai, meninggalkan Celine yang berdiri dengan perasaan campur aduk antara lega dan frustrasi. Celine mendesah pelan. Ini akan sulit, gumamnya sebelum kembali ke rumah, memikirkan bagaimana ia akan menghadapi Sean untuk proyek ini. Esok harinya, Celine tiba di kafe 10 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut, membawa catatan dan referensi untuk proyek mereka. Sementara itu, Sean belum terlihat. Ia mulai merasa cemas. Hampir 30 menit kemudian, pintu kafe terbuka dan Sean masuk dengan santai. Ia mengenakan jaket kulit dan celana jeans sobek dengan helm di tangan. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia berjalan ke meja Celine dan duduk. "Maaf aku terlambat," katanya, meskipun nadanya jelas tidak menunjukkan penyesalan. "Telat 30 menit bukan hal yang bisa disebut maaf, Sean," balas Celine tegas. Sean menyeringa, "Santai saja. Kita punya banyak waktu untuk menyelesaikan ini." Celine menatapnya dengan tajam. "Kalau kamu nggak serius, aku akan mengerjakannya sendiri. Aku nggak akan biarkan proyek ini gagal karena kamu." Sean mendongak, sedikit terkejut dengan keberanian Celine. Kebanyakan orang di sekolah hanya menghindarinya atau menuruti apa yang ia mau, tapi gadis ini berbeda. "Baiklah," katanya akhirnya, "apa yang perlu kita lakukan?" Celine menarik napas lega. Ia mengeluarkan catatannya dan mulai menjelaskan tugas mereka. Sean mendengarkan dengan santai, kadang terlihat bosan, tetapi ia tetap berada di sana, sesuatu yang cukup mengejutkan Celine. "Jadi, kita harus membagi tugas," kata Celine di akhir penjelasannya. "Aku akan menangani bagian penelitian. Kamu bisa mengerjakan bagian presentasi." Sean mengangkat alis. "Presentasi? Maksudmu, aku harus berbicara di depan kelas?" "Ya, itu bagian dari tugas ini," jawab Celine tegas. Sean menggeleng sambil tersenyum kecil. "Aku nggak pandai bicara di depan orang banyak." Celine memutar matanya. "Mungkin sudah waktunya kamu belajar. Aku bisa membantu kalau kamu mau." Sean menatapnya sejenak, lalu menyeringai. "Kamu benar-benar aneh." "Ya, nggak takut sama sekali." Celine hanya mengangkat bahu. "Aku di sini untuk menyelesaikan tugas, Sean, bukan untuk bermain-main." Percakapan itu berlanjut dengan Sean yang sesekali menyelipkan komentar sarkastik, tetapi Celine berhasil membuat mereka mencapai kesepakatan. Meski tampak tidak peduli, Sean sesungguhnya merasa terhibur dengan keberanian dan sikap tegas Celine. Ketika pertemuan selesai, Sean bangkit dari kursinya. "Oke, aku akan coba kerjakan bagian presentasi. Tapi jangan berharap terlalu banyak, ya." Celine tersenyum tipis. "Aku hanya berharap kamu melakukannya dengan benar." Sean tertawa kecil sebelum melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tertarik pada gadis pendiam yang ternyata punya keberanian luar biasa itu. Sean mengendarai motornya dengan santai, tetapi pikirannya terus kembali pada gadis pendiam bernama Celine. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran, bukan hanya keberanian Celine yang tak biasa, tetapi juga sikapnya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh reputasi Sean. Di sisi lain, Celine berusaha fokus pada tugas mereka. Ia tahu bekerja sama dengan Sean tidak akan mudah, tetapi ia tidak mau menyerah. Tugas itu adalah peluang besar untuk menunjukkan kemampuannya, dan ia bertekad untuk menyelesaikannya dengan baik. Keesokan harinya, Sean mendatangi Celine di perpustakaan, tempat mereka sepakat untuk bertemu. Suasana di sana tenang, cocok untuk bekerja, tetapi Sean segera membuat suasana berubah. "Serius banget? Ya, kamu," katanya saat melihat meja Celine yang penuh dengan buku dan catatan. Celine mendongak, sedikit terganggu. "Tentu saja. Kalau kita mau dapat nilai bagus, kita harus bekerja keras." Sean hanya tertawa kecil. Ia duduk di seberang Celine, menyandarkan tubuhnya di kursi dengan santai. "Aku nggak pernah terlalu peduli sama nilai." "Dan itu masalahnya," balas Celine tanpa mengangkat kepala. "Kamu mungkin nggak peduli, tapi aku peduli. Jadi kalau kamu nggak serius, lebih baik aku kerjakan semuanya sendiri." Sean memandang Celine dengan senyum lisik. "Kamu selalu serius banget, ya? Pernah nggak sih kamu bersenang-senang?" Celine menghentikan aktivitasnya, lalu menatap Sean dengan tegas. "Aku nggak punya waktu untuk main-main. Sean, aku punya tujuan.
dan aku nggak akan membiarkan siapapun menghalangiku. Sean terdiam sejenak. Kata-kata Selin membuatnya berpikir, tetapi ia dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi santai lagi. Baiklah, bos, aku akan serius, katanya sambil mengambil salah satu buku di meja. Meski setuju untuk bekerja sama, Sean memiliki rencana lain. Ia ingin tahu seberapa jauh ia bisa mendorong Selin untuk keluar dari zona nyamannya. Ia mulai mengganggu dengan cara-cara kecil, mencoret-coret catatannya, membuat komentar sarkastik, bahkan menghilang tanpa kabar saat mereka seharusnya bertemu untuk bekerja. Namun, Selin selalu menemukan cara untuk menghadapinya. Ketika Sean mencoret catatannya, Selin hanya menatapnya tajam dan berkata, "Kamu harus menyalin ulang semua ini, Sean." Ketika Sean menghilang, ia mengirim pesan singkat, "Kamu bisa lari dari tanggung jawab, tapi aku nggak akan berhenti sampai tugas ini selesai." Sean merasa terhibur sekaligus kagum dengan keteguhan hati Selin. Ia mulai melihat bahwa gadis ini berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Suatu malam, Sean memutuskan untuk membawa Selin keluar dari rutinitasnya yang monoton. Ia menunggu Selin selesai belajar di perpustakaan, lalu menghentikannya di depan sekolah. "Sean, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Selin dengan alis terangkat. "Aku mau ngajak kamu lihat sesuatu," jawab Sean dengan senyum misterius. "Kalau ini soal tugas, bukan soal tugas. Percayalah, kamu butuh istirahat sejenak." Meski ragu, Selin akhirnya setuju. Sean membawanya ke sebuah bangunan tua di dekat sekolah. Mereka naik ke atap, di mana pemandangan kota terlihat begitu indah di bawah cahaya bintang. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanya Selin, masih merasa bingung. Sean duduk di tepi atap, memandang langit. "Karena aku tahu kamu butuh ini, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Selin. Kadang, kamu perlu berhenti sejenak dan menikmati hidup." Selin terdiam, merenungkan kata-kata Sean. Meski ia enggan mengakuinya, ada benarnya. Selama ini, ia selalu fokus pada tujuan tanpa pernah memberi dirinya waktu untuk bersantai. "Jadi, kamu selalu lari ke tempat seperti ini saat ingin kabur dari dunia nyata?" tanya Selin sambil duduk di sebelah Sean. Sean tertawa pelan. "Bisa dibilang begitu? Kadang dunia nyata terlalu membosankan." Malam itu, percakapan mereka terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Sean dan Selin mulai membuka diri satu sama lain, meski hanya sedikit.